Terima kasih pimpinan. Yang kami hormati pimpinan dan kawan-kawan Komisi 6 serta Dirut PT KAI, PT KCI dan INKA beserta jajarannya. Tadi udah banyak ditanyakan sama kawan-kawan semua, saya nambah sedikit aja. Jadi pada prinsipnya saya memahami masalah kebutuhan yang ada kaitannya yang mendesak dengan adanya impor. Namun saya minta juga ini masalah impor ini jangan menjadi kebiasaan yang kita pernah mengimpor berapa kali ini impor lagi. Jadi perlu ada bisnis plan yang lebih baik lagi sehingga apa-apa ini bisa ditanggulangi atau diproduksi sendiri. Karena ini menyangkut dengan teknologi tinggi serta padan modal, ini perlu perencanaan yang baik. Beda dengan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri sudah ada terus impor, itu memang kalau bisa di stop, memang stop. Oke. Kaitannya dengan kereta api. Jadi kami ada beberapa catatan. Sebenarnya kondisi ini bisa tidak terjadi kaitannya dengan impor kalau umpamanya ada bisnis plan yang baik. Dan juga mungkin pimpinan itu kami nyarankan perlu dipertimbangkan juga kaitannya dengan membentuk perusahaan-perusahaan baru. Jangan monopoli PT Kereta Api, bisa PT Kereta Api 1, 2, 3 seperti perkebunan. Termasuk juga INKA. INKA dengan adanya ini kan bisa dikembangkan lagi, INKA 1, 2, 3 atau tidak pengembangan dari Madiun ke Banyuwangi. Ini pilihan-pilihan yang memungkinkan. Karena apa? Karena ke depan ini kan kita tahu Indonesia itu menjadi pemain besar dalam industri manufaktur sarana kereta api. Ini malah terbesar di Asia Tenggara. Dan ini ke depan transportasi kereta api ini baik listrik maupun bukan ini kan menjadi pilihan negara-negara di mana penduduknya yang padat. Ini pasti akan menjadi favorit dari transportasi massal. Dan juga ini kan lebih ramah lingkungan daripada kendaraan-kendaraan yang di luar mobil listrik tapi berbahan bakar fosil. Jadi nampaknya itu perlu rekonstruksi ulang tentang bisnis industri kereta api yang ada. Di sini ada catatan bahwa industri kereta api memang harus mengacu pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan industri nasional. Dan ini kami memahami di dalam Menteri Perindustrian pun juga sebenarnya keberatan untuk impor. Kalau ini keterusan terus, ini tidak kapan selesainya. Jadi ini ada rencana induk tahun 2015 sampai 2019. Pemerintah fokus kereta api perkotaan, LRT, monorail, dan MRT itu. 2020 sampai 2035, pemerintah fokus ke pengembangan kereta listrik dan magnetic levitation, maglev. Jadi artinya apa? Sekarang sudah fokus ke kereta listrik. Nah ini saya pikir ini rencana induk ini agak tidak ditepati oleh PT Kereta Api. Dan juga sebenarnya nggak begitu susah. Karena apa? Toh umpamanya INKA memproduksi kereta ini kan tidak hanya semuanya INKA. Sinyal ada di LAN umpamanya kan gitu kan. Terus rem dipindah, kan enak sekali kerjasama antar BUMN. Terus boginya di PT Barata, baja dari Krakatau Steel, kan ini tinggal sebenarnya INKA itu industri perakitan atau tukang jahit lah, karena barangnya sudah ada semua. Ini kan menjadi penting ke depan bagaimana kita mandiri.
Apalagi kalau kita lihat umpamanya apa namanya PT KCI yang ada, ini ada catatan 1,1 juta per hari. Ini penambahan gerbong ini kan pasti akan berkembang terus. Kendaraan ini ya berkembang terus. Nah, bagaimana PT KCI juga mencukupi bersama PT Kereta Api dan Inka ini mencukupi ke depan. Ini tadi ada proyeksinya ada 500 kar per tahun. Ini kan sudah cukup bisa memprediksikan kapan kira-kira kita berhenti impor. Nah, berikutnya selain itu juga kan kami minta untuk kalau terjadi impor gerbong bukan baru, ini saya minta dilakukan pemeriksaan teknis sebelum dikapalkan, termasuk apa yang namanya running test, lama operasi. Jangan sampai nanti terjebak kita beli barang rongsokan. Ini harus jelas. Betul dia itu sekarang masih beroperasi di Jepang namanya. Tapi sudah berapa lama umurnya? Dan minta supaya running testnya ini betul-betul dijalankan. Untuk yang lainnya juga KCI juga yang sekarang pun sebenarnya perlu perbaikan yang lebih baik lagi, termasuk apa namanya ketepatan waktunya. Ini kaitannya dengan kerusakan pantograf semuanya. Ini persinyalan, ini mengakibatkan keterlambatan, AC sering mati, dan juga ya saya lihat banyak juga yang tidak dilengkapi dengan pemecah kaca. Kalau terjadi kecelakaan atau syarat peralatan keselamatan yang untuk penumpang. Kalau masalah kedisiplinan itu memang itu tanggung jawab kita bersama. Selain PT KCI juga kaitannya dengan masyarakat untuk edukasi konsumen. Nah, yang berikutnya ini amanah dari masyarakat, dari dapil saya pimpinan. Jadi untuk PT Kereta Api Pak Didi, jadi di luar bisnis yang ada, ini ada kita lihat banyak ada beberapa konflik PT Kereta Api dengan masyarakat, terutama kaitannya dengan lahan, baik di Jawa maupun di Sumatera. Kalau dapil saya di Lampung, tipologinya kereta api perusahaannya berbeda nampaknya. Kalau di Jawa banyak mengangkut orang, pekerja, itu biasanya ditangani oleh jawatan kereta api zaman Belanda, yang setelah merdeka itu diambil negara diserahkan ke PJKA yang sekarang PT Kereta Api. Kalau di Sumatera, ini ada beberapa yang perlu dicek lebih dalam lagi. Saya nggak tahu Pak Didi bisa memberi informasi kepada saya. Ini kereta apinya itu bukan milik jawatan kereta api, tapi milik VOC. Dari catatan dari arsip Belanda. Nah, VOC perusahaan swasta Belanda, begitu merdeka menjadi aset negara. Nah, ini kan banyak juga, terutama yang mengadu kepada saya itu di daerah Bandar Lampung, panjang Bandar Lampung sampai Palembang juga, itu banyak permasalahan ribut antara masyarakat dengan PT Kereta Api. Saya minta ini bisa diselesaikan dari PT Kereta Api melalui Pak Dirut. Jalan tengahnya seperti apa? Nah, sebenarnya masyarakat yang mengadu kepada saya, ini sebenarnya ingin melihat betul nggak PT Kereta Api itu menguasai aset itu, legal standingnya. Ini yang menjadi penting karena tidak pernah ditunjukkan. Ini bakar-bakaran sering waktu itu. Nah, ini juga yang sering ditunjukkan hanya ground card.
Green card itu surat peta lahan, peta tanah, bukan bukti kepemilikan. Nah, kalau ini PT Kereta Api mau menunjukkan, mungkin masyarakat bisa menerima. Diusir ribut. Nah ini, nah celakanya lagi ada tanah yang ditunjukkan kata di ground card yang ada, Pak Dirut, itu ada yang punya sertifikat masyarakat. Nah, ini gimana? Nah ini saya mohon ini supaya tidak keterlanjuran. Ini tolong jajarannya Pak Dirut, Pak Didi, entah dari humahnya atau apa, bisa menyelesaikan ini. Kalau perlu turun dengan saya nggak apa-apa. Saya dapilnya Lampung dari fraksi PD Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Baik.